بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat di dunia adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu saat naiknya matahari setinggi toba sampai waktu jawab asyam atau menjelang waktu zuhur tiba. Jumlah rakaat yang kita lakukan minimal 2 rakaat, boleh 4 rakaat, dan paling utama adalah 8 rakaat. Dalam satu hari ada 24 jam, dan berapa jamkah waktu kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, bercurhat, bercerita kepada Allah tentang keluh kesah kita selama ini sangat sulit dijalani. Namun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Maka dari itu, awalilah pagi hari kita dengan melaksanakan sholat sunnah duha, yang mana sesuai sunnah duha adalah salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat sunnah duha merupakan sholat awabin, yang artinya salat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang melakukan sholat sunnah duha secara rutin akan dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang taat kepadanya. Minimal kita melaksanakan sholat sunnah duha, yaitu 2 rakaat, 4 rakaat, dan maksimal 8 rakaat. Lalu apakah yang akan kita dapat? Apakah kita selalu rutin dan melaksanakan sholat sunnah duha di pagi hari? Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat duha dan menjaganya setiap waktu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu sangat seperti bumi lautan. Selain dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yaitu rezeki kita akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari itu juga, yang mana sudah jelas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, yang artinya, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya aku cukupkan rezekimu di pagi hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat sunnah duha sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena memiliki banyak keutamaan. Detail tentang keutamaan sholat duha ini yang pernah dijelaskan oleh Syekh Jainuddin Al-Malgumi dalam kitab Fathul Mu'in, yang artinya sebagaimana berikut. Sholat duha disunahkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbihlah bersama dia di waktu petang dan pagi. Ibnu Abbas menafsirkan salat insya. Salat duha, Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah berwasiat 3 hal kepadaku: puasa 3 hari dalam setiap bulan, sholat duha 2 rakaat, dan witir sebelum tidur.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah zikir, yang mana zikir-zikir ringan yang mempunyai keistimewaan yang sangat dahsyat bagi kita yang mengamalkannya, atau berzikir secara istiqomah dan penuh keyakinan akan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang akan saya berikan ini bisa digunakan setelah selesai melaksanakan sholat fardu pada waktu, atau sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah duha di pagi hari. Zikir yang pertama yang akan saya bagikan yaitu kalimat zikir istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baca 33 kali. Kalimat istighfar merupakan salah satu kalimat istimewa dan memiliki keutamaan serta manfaat bagi yang terus melafalkannya, yaitu dosa kita akan diampuni oleh Allah, taubatlah kita akan diterima, dimudahkan dan dilancarkan rezeki kita dari segala urusan kita, masalah dunia dan akhirat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat zikir yang kedua yaitu kalimat La ilaha illallah. Kalimat tauhid yaitu La ilaha illallah memiliki keutamaan yang sangat agung yang tidak mungkin bisa terhitung, dan akan terbebas dari api neraka bagi yang membacanya, dan dijamin surga baginya. Untuk kalimat tauhid ini dibaca dengan bilangan 3 kali hingga 41 kali. Bukankah kita setiap umat muslim mempunyai keinginan masuk surga? Maka dari itu bacalah kalimat tauhid ini dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat zikir yang ketiga yaitu kalimat Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum dibaca dengan bilangan 3 kali setelah sholat duha. Adapun keutamaan dan keistimewaan bakal zikir tersebut yaitu akan mendapatkan keuntungan, mempunyai kewibawaan, dimuliakan, terlindung dari bahaya dan tipu daya musuh, dihindarkan tutur katanya, dan diluaskan rezekinya, diangkat derajatnya menjadi kaya raya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lakukanlah zikir ini dengan penuh istiqomah, keyakinan dan juga istiqomah yang kuat, maka semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah pagi hari kita dengan melaksanakan sholat sunnah duha, yang mana sesuai sunnah duha adalah salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat sunnah duha merupakan sholat awabin, yang artinya sholat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang melakukan sholat sunnah duha secara rutin akan dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang taat kepadanya. Minimal kita melaksanakan sholat sunnah duha yaitu 2 rakaat, 4 rakaat, dan maksimal 8 rakaat. Lalu apakah yang akan kita dapat? Apakah kita selalu rutin dan melaksanakan sholat sunnah duha di pagi hari? Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat duha dan menjaganya setiap waktu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu sangat seperti buih lautan. Selain dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yaitu rezeki kita akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari itu juga, yang mana sudah jelas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan rezekimu di pagi hari itu." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat sunnah duha sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena memiliki banyak keutamaan. Detail tentang keutamaan sholat duha ini yang pernah dijelaskan oleh Syekh Jainuddin Al-Malbumi dalam kitab Fathul Mu'in, yang artinya sebagaimana berikut. Sholat duha disunahkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bertasbihlah bersama dia di waktu petang dan pagi." Ibnu Abbas menafsirkan salat isya. Salat duha. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah berwasiat 3 hal kepadaku: puasa 3 hari dalam setiap bulan, salat duha 2 rakaat, dan witir sebelum tidur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah zikir, yang mana zikir-zikir ringan yang mempunyai keistimewaan yang sangat dahsyat bagi kita yang mengamalkannya, atau berzikir secara istiqomah dan penuh keyakinan. Akan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang akan saya berikan ini bisa digunakan setelah selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu, atau sholat sunnah tahajud, dan sholat sunnah duha di pagi hari. Zikir yang pertama yang akan saya bagikan yaitu kalimat zikir istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Baca 33 kali. Kalimat istighfar merupakan salah satu kalimat istimewa dan memiliki keutamaan serta manfaat bagi yang terus melafalkannya, yaitu dosa kita akan diampuni oleh Allah, taubatlah kita akan diterima, dimudahkan dan dilancarkan rezeki kita dari segala urusan kita, masalah dunia dan akhirat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat zikir yang kedua yaitu kalimat La ilaha illallah. Kalimat tauhid yaitu La ilaha illallah memiliki keutamaan yang sangat agung yang tidak mungkin bisa terhitung, dan akan terbebas dari api neraka bagi yang membacanya, dan dijamin surga baginya. Untuk kalimat tauhid ini dibaca dengan bilangan 3 kali hingga 41 kali. Bukankah kita setiap umat muslim punya keinginan masuk surga? Maka dari itu bacalah kalimat tauhid ini dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat zikir yang ketiga yaitu kalimat Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum dibaca dengan bilangan 3 kali setelah salat duha. Adapun keutamaan dan keistimewaan merupakan zikir tersebut yaitu akan mendapatkan keuntungan, mempunyai kewibawaan, dimuliakan, terlindung dari bahaya dan tipu daya musuh, dihindarkan tutur katanya, dan diluaskan rezekinya, diangkat derajatnya menjadi kaya raya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lakukanlah zikir ini dengan penuh istiqomah, keyakinan dan juga istiqomah yang kuat, maka semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين